Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apakah suara saya sudah bisa didengar? Insya Allah sudah ya. Cukup. Baik. Saya mulai ya, perkenan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Bapak Ibu guru ya, tapi posisinya sekarang sebagai mahasiswa ya, mahasiswa PPG. Baik, pertama selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa ini yang pertama kali dengan saya. Saya biasa dipanggil Yai Mim. Nah, kenapa? Nama saya cukup panjang ya, Muhammad Imam Muslimin. Tapi di ijazah itu ditulis Imam Muslimin. Karena panggilan saya itu di rumah dipanggil Mat dulu itu. Nama Muhammad itu dulu saya kurang bergengsi gitu, sehingga nggak mau saya pakai nama Muhammad. Karena panggilannya Mat. Lalu ketika penulisan di madrasah atau di MI itu ditulis Imam Muslimin ya, sampai sekarang di ijazah Imam Muslimin. Tapi nama saya sebenarnya adalah Muhammad Imam Muslimin. Nah, sekarang dipanggil Yai Mim begitu, karena kebetulan saya punya channel YouTube Yai Mim Official. Nanti di subscribe ya, tolong di subscribe lalu dilihat. Bahkan VidCon malam ini pun akan saya buat konten YouTube, nanti tolong dilihat lagi. Barangkali kali ini kurang concern dan lain sebagainya, atau kita bisa jadikan hiburan, tombol kangen maksud saya begitu. Baik, itu yang pertama, nama saya Imam Muslimin, tapi biasa dipanggil dengan Yai Mim. Saya sudah beranak pinak, bahkan sudah bercucu dan beristu ya. Istri maksud saya, apa istu? Iswan. Maksud saya sudah beristri. Belum, saya kurang satu. Kalau tri kan 3 ya. Kalau tri kan 3. Belum. Jadi, tapi sudah punya pasangan. Punya anak, punya cucu. Sehari-hari sebagai dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim. Connecting ini. Connectingnya. Zal? Wes aja anu sik. Terdistrak ubud loh. Ya ini endus, ya ini endus. Beli apa sih, Mak? Nanti aja. Oke. Iki diselesaikan dulu, baru yang lain. Baik, mohon maaf ini di sini pun juga sering terdistrak koneksinya dengan yang lain. Baiklah, saya lanjutkan. Mana yang gambar-gambarnya itu nggak kelihatan. HP-nya aja, HP aja. Pindah ke HP aja. Nggak usah pakai mic, langsung aja. Oh, Ya. yes.
Aja diganggu dulu. Recording in progress. Matikan ya. Recording in progress. Oke. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf di sini pun juga agak problem dengan signal. Bukan problem sih, karena saking banyaknya jaringan WiFi sehingga berebut itu. Mohon maaf sebentar. Pertama saya ucapkan selamat kepada semua peserta yang telah berhasil ya menjadi peserta PPG pada tahun ini. Ikuti alur semuanya, ikuti dengan semangat dan tulus ikhlas, semua demi untuk diri kita dan anak-anak kita. Maksud saya anak bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini nanti 10 atau 20, 25, 30 tahun yang akan datang milik mereka, bukan milik kita lagi. Artinya bagaimana warna bangsa, bagaimana Indonesia ini ke depan adalah jawabannya berada pada anak-anak kita yang sedang kita didik itu. Nah, lalu bagaimana anak-anak itu? Nah, itu adalah bergantung kita ketika kita mendidik. Maka tetap semangat dan ikuti dengan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting pertama kali saya berdoa semoga semuanya bisa mengikuti ini dengan baik dan lalu sukses dan lulus sebagai peserta yang baik itu. Sehingga layak untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan berhak mendapatkan tunjangan profesi, begitu selanjutnya ya. Amin, Pak. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, malam ini sekedar kenalan aja sebenarnya. Kita intinya itu sebenarnya sekedar kenalan aja. Dan materi-materi Ibu dalami tentu kalau pengalaman mengajar anak-anak ya itu saya yakin Bapak Ibu lebih berpengalaman dan lebih bisa dibanding dengan saya. Kalau saya ini kan dosen itu begitu gampangnya. Kenapa? Karena saya ini menjadikan orang yang sudah jadi gitu loh. Tapi kalau Bapak itu kan mencetak. Jadi kalau Bapak Ibu itu mencetak, tapi kalau saya ini menjadikan cetakan yang sudah jadi alias menggunakan cetakan yang sudah dicetak. Tapi kalau Bapak Ibu ini kan mencetak. Ya. Nah, seperti apa nanti mereka itu sangat bergantung siapa yang mencetak. Maka alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ini kalimatnya beda, li zamanin ghairi zamanikum. Maka bekalilah anak-anak generasi kita itu berbagai pengetahuan. Tentu kenapa pertimbangannya? Karena mereka itu dicipta untuk zaman mereka, untuk zaman li zamanin khusus mereka. Ghairi zamanikum. Bukan zamanmu yang sudah masa lalu. Artinya apa? Seorang guru harus punya mampu melihat menerobos masa depan. Mampu melihat tapi tidak mampu melakukan lah ini. Artinya apa? Gambaran-gambaran
seperti apa ke depan itu kita hanya mampu melihat dan tidak mampu untuk mengisi. Lalu kita melihat potensi bahwa yang mampu mengisi zaman 10-20 tahun yang akan datang adalah anak-anak kita. Dengan bekal ini. Kenapa? Dengan bekal ini bisa dipraktekkan oleh anak-anak, sementara kita nggak bisa praktekkan. Nah tentu saja teknologi gitu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Baik, itu yang pertama. Tolong benar-benar ditata niatnya semuanya demi bangsa dan demi anak kita. Ya tentu kita iya, tapi kita ini iya. Demi bangsa dan demi anak kita itu sebenarnya ya untuk diri kita ini. Artinya bagaimana mereka sangat bergantung kita. Bagaimana pengetahuan mereka, bagaimana ilmu mereka sangat bergantung kemampuan kita, sangat bergantung penguasaan kita, sangat bergantung bagaimana kita mampu mengantarkan mereka untuk mengisi zaman mereka itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyinggung tentang ini materi yang sedang kita dalami. Materi KB tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman, Al-Malik, lalu ada mukjizah, karomah, dan sihir. Nanti ada yang kedua tentang Al-Akhlaq Al-Karimah, lalu Quwwatul Ilm, dan seterusnya. Nanti semoga ini bisa kita selesaikan dalam jangka waktu kira-kira 30 menit ke depan ya. Nanti apa yang saya sampaikan ini akan saya buat konten YouTube. Tolong nanti diputar ulang oleh semuanya, dan semuanya mohon untuk menanggapi atau like, lalu memberikan masukan dan sebagainya. Yang pertama tentang Asmaul Husna atau Al-Asma Al-Husna. Bahasa kita asma itu kan sebutan. Isimnya jamak dari ismun, ya toh. Ismun, ismani, asmaun. Husna artinya baik, ya toh. Jadi nama-nama yang baik. Nama itu muncul oleh karena adanya sifat. Sifat muncul oleh karena adanya perbuatan oleh zat. Maka rumusnya adalah zat, af'al, sifat, asma, ya toh. Orang melakukan perbuatan lalu bersifat lalu disebut, gitu. Misalnya kenapa Pak Muhammad Mahmudin itu disebut atau bernama guru, ya. Karena Pak Mahmudin melakukan atau beraf'al mengajar. Lalu dia bersifat pengajar, lalu disebut Pak Guru. Kenapa ibu-ibu itu disebut dengan ibu rumah tangga? Karena si ibu Aisyah ini mengurusi pekerjaan rumah tangga sehingga bersifat keibuan disebut ibu rumah tangga. Maka rumusnya adalah zat, seseorang atau siapa, apa, af'al melakukan pekerjaan, pekerjaan melahirkan sifat, sifat melahirkan nama atau sebutan. Allah itu disebut Ar-Rahman, asma atau ismu Rahman, disebut dinamai Rahman. Kenapa? Karena zatnya Allah telah melakukan kasih sayang, bersifat sayang sehingga disebut maha sayang. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Allah, itu berarti
melakukan pekerjaan menyayangi. Menyayangi af'al kan? Sehingga bersifat penyayang, gitu. Lalu disebut apa? Maha sayang, Rahman. Malik, apa Malik itu? Allah melakukan penguasaan, gitu. Menguasai, lalu bersifat penguasa. Disebut atau diasma namanya Maha berkuasa. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Sudah tahu apa baru tahu ini yang kayak begini? Tolong dijawab. Dibuka suaranya. Sudah tahu apa baru tahu apa sudah tahu lama yang kayak begini? Kok tahu-tahu asma atau nama atau sebutan? Orang itu disebut, misalnya, sebentar ya, orang yang mencuri disebut orang mencuri, berarti melakukan perbuatan mencuri kan? Lalu bersifat pencuri disebut maling, gitu kan? Disebut atau berasma maling karena mempunyai sifat pencuri, karena melakukan tindakan mencuri orang itu. Jadi orang, perbuatan, sifat, sebutan. Zat, af'al, sifat, asma. Gitu. Rumusnya begitu. Zat, af'al, sifat, asma. Seseorang, kalau seseorang ya, orang ini sapa jenenge Pak Ijo mencuri, bersifat pencuri disebut maling. Nek pencuriannya kecil disebut apa? Copet misalnya. Disebut. Allah, zat Allah melakukan mengasihi, bersifat pengasih disebut maha kasih. Nah. Lah gitu. Cerdas Ibu ya. Kok moro-moro muncul asma itu bagaimana? Kok ada Asmaul Husna? Jumlahnya 99 sesuai dengan hadis. Ya, yang 99 dengan hadis ya. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz double sampai dengan As-Sabur. Nah, tapi Allah itu namanya tidak 99. Namanya lebih dari 300 nama. Termasuk Ramadan juga nama Allah. Kenapa? Ya karena dia membakar, ya. Allah itu membakar sehingga bersifat pembakar bernama Ramadan. Membakar seluruh dosa maksudnya. Ada Al-Hanan, ya ada kan enggak? Maha Haninah. Hanan ada kan? Ya Dayanu ya Sultan. Itu. Ya Hananu ya Manan. Ya Dayanu ya Sultan. Ini enggak ada dalam yang 99 itu. Tapi ada Hanan, ada Manan, ada Dayan, ada Sultan. Ya. Hanan itu maha kasih, seperti kasihnya seorang ibu kepada bayinya. Maka kalau ada salawat ya Hanana itu maksudnya itu maha kasih. Ya. Hanina. Terus Dayan, apa Dayan? Manan apa? Manan memberi sesuatu yang enak-enak tok. Maniyah. Dayan maha nyauri utang. Jadi orang-orang yang utangnya oke-oke itu wiritane ya Dayan, ya Dayan. Bapak Ibu dari mana ini? Daerah asalnya mana? Jakarta Timur semua Pak Kiai. Jakarta Timur, Pak. Mana? Jakarta. Jakarta Timur, Pak. Oh, Jakarta Timur, baik. Berarti semua paham bahasa Indonesia ya. Sama-sama timurnya, kalau saya itu Jawa Timur, Bapak Ibu Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jatim lebih kota daripada Jawa kan ya. Lebih modern. Jadi kenapa Allah itu berasma atau bernama? Oleh karena bersifat. Kenapa bersifat? Oleh karena beraf'al atau melakukan
pekerjaan. Siapa yang melakukan? Allah sendiri. Maka Ar-Rahman karena melakukan mengasihi, sehingga bersifat pengasih disebut atau berasma maha kasih. Al-Malik, apa Al-Malik? Allah itu Maharaja ya. Maharaja apa? Al-Malik. Ya, karena melakukan penguasaan, ya toh, sehingga bersifat penguasa disebut Maharaja. Maharaja kan maha menguasai, raja itu kan merajai ya. Merajai, menguasai harta benda, menguasai perempuan, menguasai apa lagi? Kalau raja menguasai perempuan, kalau ratu menguasai laki-laki gitu. Atau laki-laki dan perempuan dikuasai semuanya. Namanya Malik. Allah kan begitu. Allah maha merajai ya, menguasai seperti raja. Apapun dirajai, di atas tunduk perintah Dia Allah. Itu yang pertama. Jadi munculnya asma oleh karena adanya sifat. Munculnya sifat oleh karena adanya af'al yang dilakukan oleh seseorang atau zat. Kalau manusia ya orang, kalau Allah ya zatnya. Maka rumusnya adalah zat, af'al, sifat, asma. Ini Pak Guru kudu ngerti, ya toh? Pak Guru kudu ngerti, jangan hanya terjemah. Kalau terjemah, loh kok moro-moro, kok tiba-tiba muncul nama atau sebutan. Kenapa? Karena bersifat. Kenapa? Karena melakukan pekerjaan. Ya toh? Seseorang yang melakukan pekerjaan mencuri, bersifat pencuri, disebut atau berasma bajingan.